Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Setiawan dengan NIM 1906212. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem SCADA pada gubernur PLTA. Jadi, apa yang dimaksud dengan gubernur pada PLTA? Gubernur sendiri merupakan sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin. Dalam hal ini adalah mengatur putaran turbin air dengan cara mengatur debit fluid yang masuk yang diatur melalui kontrol valve atau gate fan menggunakan frekuensi control. Oke, jadi ini salah satu contoh prinsip kerja dari governor PLTA. Jadi ketika terjadi frekuensi drop pada sebuah pembangkit, misalnya, ataupun pada sebuah generator, maka governor ini akan mengatur bukan gate fan untuk menambah debit fluida yang masuk ke turbin, sehingga frekuensinya akan kembali normal seiring dengan kenaikan putaran turbin. Kemudian ketika terjadi overfrekuensi, governor PLTA akan mengatur bukan gate fan untuk mengurangi debit fluida yang masuk ke turbin sehingga frekuensi kembali normal. Oke, berikut adalah skema PLTA. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ini untuk skema PLTA yang lebih rinci. Jadi pertama ada upper reservoir atau bendungan, kemudian ada headrest tunnel, kemudian ada charge tank. Charge tank ini fungsinya untuk merilis pressure dari air dan juga untuk menghindari gejala water hammer karena akan merusak peralatan mekanis seperti pipa, valve dan lain-lain. Kemudian ada penstock di sini, kemudian turbin, generator, tail rest tunnel dan juga lower reservoir ataupun bisa juga dibuang ke sungai ataupun ke saluran yang lain. Oke, selanjutnya ini ada data teknis yang saya ambil dari PT Indonesia Power Saguling Pomo yang berkapasitas 4 kali 175 MW. Teman-teman di sini bisa membacanya sendiri. Oke, next. Kemudian ada data teknis juga terkait turbin, generator, dan transformer ataupun trafo. Oke, untuk turbinnya dia bermerek Toshiba, tipenya French vertical, kapasitasnya 4 kali 178,8 MW, putarannya di 333 RPM, dan lain-lain. Kemudian untuk generator bermerek Mitsubishi juga, tipenya setengah payung, 3 phase sinkronus, kapasitasnya 4 kali 206,1 MVA, tegangannya 16,5 kV, arusnya 7212 ampere, frekuensi 50 Hz, dan putarannya juga 333 RPM. Dan untuk trafo di BTNS Power Saguling Pomo itu dia menggunakan dua trafo 2 kali 412,2 MVA. Jadi dua generator akan masuk ke satu trafo. Trafo ini dia menaikkan tegangan dari 16,5 kV output generator ke 500 kV jaringan transmisi. Oke, next, Mamang. Oke, selanjutnya itu ada data teknis ya. Data teknis ini kita akan melihat terkait guide fan, governor, dan juga spiral case. Jadi di sini ada spiral case ataupun rumah keong yang bentuknya seperti pipa. Nah, spiral case ini dia dari penstock kemudian masuk ke spiral case ini, semakin ke ujung dia diameternya semakin kecil. Kemudian ada stay vane. Kemudian juga ada guide vane. Stay vane ini dia permanen, tidak bisa digerak-gerakkan. Tetapi untuk guide vane dia berbentuk mekanisme seperti sirip, jadi dia bisa digerak-gerakkan untuk mengatur debit dan control of flow angle ataupun mengatur sudut debit air yang masuk. Nah, jadi di sini ketika guide fan-nya dia cukup kecil ataupun dibuka dalam bukaan yang kecil, katakanlah 10%, debit fluida yang masuk akan kecil pula. Tetapi jikalau guide fan-nya dibuka,
cukup lebar, maka debit yang masuk juga akan semakin besar. Oke. Kemudian ada draft tube. Draft tube di sini dia berbentuk melebar dari spiral case, dari turbin, kemudian ke draft tube. Dia bentuknya melebar. Kenapa melebar? Karena untuk mengurangi tekanan air dan juga untuk mengurangi kavitasi dan lain-lain. Ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya terkait sistem SCADA pada governor PLTA. Ini adalah sistem SCADA yang saya buat menggunakan InTouch Wonderware. Oke, di sini pada tampilan awal langsung saja kita simulasikan. Kita masukkan username dengan nama Anji dan juga passwordnya A. Kalau benar muncul password correct dan sign in. Klik sign in. Oke, di ini adalah tampilan home. Tampilan home ada tombol spesifikasi. Kita bisa melihat spesifikasi yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke inti-intinya AMI Governor. Oke, di AMI Governor ini yang pertama kita harus mengatur modenya dulu. Misalnya kita mode remote, kita nyalakan. Kemudian kita naikkan beban hingga opening guide fee-nya di 80%. Kita bisa naikkan menggunakan slider ataupun menggunakan tombol ini ataupun menggunakan up to normal rating. Kita coba naikkan. Kita juga bisa melihat real time trends yang terjadi. Di sini ada load, voltage, current, winding temperature, turbine speed, turbine flow, dan frekuensi. Dia naik. Oke. Jadi ketika opening guide fan-nya ataupun bebannya ini kita naikkan terus-menerus, maka akan muncul alarm sehingga puncaknya terjadi trip. Coba naikkan. 84% opening guide fan muncul generator over voltage dan juga over speed. Kita coba naikkan kembali, dia muncul alarm over frekuensi. Kita naikkan kembali 86, dia muncul overflow. Naikkan ke 87. Nah, lebih dari 87 dia akan mengalami trip. Kita coba tripkan. Nah, dia mengalami trip. Coba lihat real time trend yang terjadi di sini. Dari trip, kemudian kita lihat historical trends. Historical trend belum saya atur. Kemudian untuk event record, di sini ada real time event record dan juga historical event record. Misalnya untuk ini guide fan, dia trip pada bulan 12 tanggal 18 tahun 2022 jam 2 lebih 50 menit lebih 00 detik PM. Kemudian untuk komponen yang lain di sini ada frekuensi. Dia setelah mencapai 55 Hz mengalami trip di jam yang sama. Kemudian untuk arus, di sini dia ada untuk arus, tripnya juga di jam yang sama pula. Dan yang terakhir untuk tegangan, dia terjadi over voltage hingga 18,15 kV dan trip di jam yang sama pula. Jadi di historical event record ini yang direcord adalah time, kemudian kelas, tipe, priority, nama ataupun tag name-nya, alarm comment, value, limit, operatornya, dan lain-lain. Kemudian untuk page 2, di sini saya belum mengatur. Di sini itu harusnya untuk monitoring historical event record temperatur. Oke, kita balik lagi ke tampilan AMI Governor. Kita coba reset dan kita coba naikkan kembali. Nah, di sini saya itu sudah menghubungkan antara sistem SCADA yang saya buat dengan Microsoft Excel. Kita coba naikkan, kita coba pantau Excel. Sini ketika peningkatan fan naik, di Microsoft Excel juga akan mengalami kenaikan. Oke. Nah, dari Microsoft Excel ini kita juga bisa melakukan input ataupun perintah. Misal, peningkatannya kita turunkan ke 60%. Klik enter, maka negatifnya di SCADA juga akan turun ke 60%. Seperti itu. Kemudian kita coba naikkan lagi ke tambah rating. Di sini saya juga telah membuat sebuah simulasi gangguan, yaitu overload dan beban lepas. Kita coba yang pertama itu beban lepas terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kita coba beban lepas. Oke, beban lepas harus turun, tegangan naik, frekuensi naik, dan dia akan trip. Dan juga dia record di real time trends dan juga di event record.
Kita coba reset kembali, kita coba naikkan ke normal setting kembali, dan kita akan melakukan mode gangguan overload. Oke, mohon maaf karena laptopnya cukup low spec jadi agak tersendat-sendat. Oke, kita coba mode yang kedua, itu mode overload atau beban lebih. Jikalau beban luarnya ini lebih dari 5 megawatt dari output generator, maka dia akan mengalami mode trouble overload. Kita naikkan hingga 146. Oke, harus naik, tegangan turun, frekuensi turun. Kita coba naikkan terus. Lama kelamaan dia pula akan mengalami trip. Oke, 52G nya open atau generator circuit breaker-nya di open, real time test juga merecord, dan juga di event record juga sama, muncul alarm dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan sungkan untuk komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.